selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, di video kali ini kita akan belajar tentang aspek teknik dalam studi kelayakan bisnis. Selamat belajar! Pengertiannya, pelaksanaan evaluasi aspek teknikal seringkali tidak dapat memberikan suatu keputusan yang baku atau dengan kata lain masih tersedia berbagai alternatif jawaban. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan suatu atau beberapa pengalaman beberapa proyek lain yang serupa di lokasi lain yang menggunakan teknik dan teknologi serupa. Keberhasilan pengguna teknologi di tempat lain sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang perlu dianalisis teknikal meliputi biaya, kualitas dan pengadaan barang dan jasa proyek, yaitu 1. Investasi tetap meliputi tanah, lokasi bangunan, pabrik, dan bangunan lainnya, serta mesin dan pemasangannya. Yang kedua, biaya dan pengeluaran produksi meliputi bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Biaya masa percobaan atau uji coba, misalnya biaya-biaya yang diperkirakan akan terjadi di luar produksi normal selama masa operasi percobaan. Contohnya, biaya waktu lebih, pengulangan pekerjaan, kerusakan, dan biaya penelitian teknikal. Lain-lain yang berkaitan dengan fasilitas yang dibutuhkan proyek, misalnya fasilitas overhead, yaitu jalan raya, pelabuhan udara, laut, jalan kereta api, air, listrik, komunikasi, dan lain-lain. Dalam teori manajemen produksi, terdapat beberapa metode menentukan luas produksi optimal, yakni 1. Pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue. Penentu luas produksi menurut metode ini ialah bahwa luas produksi optimal tercapai pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue. Pada persaingan sempurna dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Pendekatan break-even, luas produksi optimal terletak pada luas produksi yang pada saat itu perusahaan tidak mengambil laba atau rugi, atau dalam masa percobaan, luas produksi minimal berada titik break-even point tunai, yakni titik break-even yang hanya memperhatikan biaya tetap tunai dalam perhitungannya. Metode linear programming, metode ini digunakan jika produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik jika produk yang dihasilkan terdiri atas dua jenis. Untuk mempelajari kedua metode tersebut, dipersilakan memahami lebih lanjut teknik operasional research. Sebagaimana disebut dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pemilihan teknologi bisa mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Proyek baru sering direncanakan menggunakan teknologi yang terbaru, pula dalam arti menggunakan proses yang terbaru, dalam mesin dan peralatan terbaru pula. Hal ini banyak terdapat di negara industri, sedangkan di negara berkembang sulit untuk menerapkan teknologi industri terbaru, tetapi tidak akan berhasil jika menggunakan teknologi yang terlalu jauh ketinggalan. Sebaliknya, proyek-proyek di negara berkembang sebaiknya menghindari teknologi usang atau teknologi yang sedang menuju kadaluarsa. Penerapan teknologi usang akan berakibat terhadap investasi proyek yang bersangkutan secara keseluruhan, terutama jika terdapat teknologi yang jauh lebih baru yang mulai masyarakat. Artinya, proyek tersebut akan mengalami kesulitan memasarkan produknya karena tidak sesuai dengan permintaan konsumen karena selera masyarakat konsumen sudah beralih ke produk yang mengenalkan teknologi yang lebih baru. Informasi yang diperlukan dalam mengadakan analisis teknikal diperlukan sebagai informasi agar analisis bisa dilakukan sebaik-baiknya dengan seteliti-telitinya. Informasi yang dibutuhkan sebelumnya
mulai membuat analisis teknikal ialah sebagai berikut. Informasi produk meliputi informasi mengenai spesifikasi dengan desain produk, tingkat kualitas yang diinginkan, dan pelayanan yang dibutuhkan. Informasi bahan baku dan bahan penolong yaitu meliputi spesifikasi pengadaan, masa pengiriman, dan lokasi pemasok. Informasi pasar, kebutuhan pelayanan, pengangkutan, dan lokasi konsumen.